Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Raih penghargaan Anugerah Cita Negeri kategori Cita Daerah Inovasi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka kesempatan kepada generasi muda yang baru lulus kuliah atau sekolah untuk bisa segera bekerja dengan menyediakan job fair di Kota Palembang. Atas inovasinya ini, Wali Kota diganjar penghargaan berupa Anugerah Cita Negeri sebagai apresiasi kinerja dan kerja kerasnya selama memimpin Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Anugerah Cita Negeri diberikan kepada para kepala daerah yang dianggap mampu dan sukses memimpin daerahnya, khususnya keberlangsungan dan sustainability ekosistem. Terima kasih banyak buat Kompas TV ya dengan jajarannya dalam program Anugerah Cita Negeri. Terus yang kedua, penghargaan ini adalah buat warga Palembang, Wong Palembang. Saya persembahkan ini kaitan dengan inovasi SDG ya, Sustainable Development Goal, khususnya masalah ketenaga kerjaan. Memang kita ada beberapa inovasi yang kita kenal, Palembang Kito Ado Gawe. Belum lagi kemarin saya ketika diadakan job fair, biasanya 1 tahun sekali, saya minta 2 tahun sekali. Alhamdulillah peminatnya luar biasa, membludak, dan insya Allah 8 bulan lebih saya diberi amanah ini. Sekali lagi saya minta dukungannya buat warga Palembang, Sumatera Selatan, bahkan nasional. Salah satu isu yang cukup penting dan krusial di kota-kota besar Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi generasi muda lulusan sekolah atau kuliah di Kota Palembang. Segala sektor yang ada dan memiliki banyak permasalahan di Kota Palembang, satu persatu akan diperbaiki, termasuk isu pendidikan dan edukasi kepada generasi muda Kota Palembang. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang membutuhkan kerjasama banyak pihak agar penyelesaian bisa berjalan efektif. Komitmen kita pertama, kita pelayanan dasar ya, karena berkaitan dengan masalah sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, termasuk pengurangan angka kemiskinan ekstrim. Segala upaya dilakukan agar Kota Palembang bisa maju dan tentu memiliki sustainability yang baik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berjaket hitam dan berhelm membawa kabur sebuah sepeda motor di parkiran gerai makanan kawasan Kalidoni, Palembang. Bersama rekannya, pelaku lebih dulu memantau situasi sebelum membawa kabur motor milik Arianto, pengemudi ojek online. Saat kejadian, Ari tengah mengambil pesanan pelanggan. Beberapa menit kemudian, motor yang menjadi satu-satunya alatnya bekerja hilang. Kejadian ini kian memukul Ari karena ia pernah mengalami pencurian serupa pada 2021. Kesulitan lain muncul ketika Ari hendak melapor, sebab motor kredit tersebut masih berstatus atas nama temannya. Kejadian pas saya ngambil orderan sekitar jam 13.40-an saya masuk itu. Pas saya keluar, tiba-tiba motor saya nggak ada lagi, Pak. Pelakunya pakai helm, pakai baju, pakai masker ya, Pak. Orang berapa? Orang 2, dia tuh ngambar dulu, Pak. Pertama dia tuh selintas, jingok dulu, berhenti, jingoknya dulu, lokasi tuh aman dak. Nah, muter lagi, Cak, sampai sekitar 2 kali tuh. Nah, pas kedua kalinya langsung diambilnya, Pak. Terus dampak dari kejadiannya apa, Pak? Jadi Pak, masalahnya mata pencariannya cuma itu lah, Pak, ngojek seharian. Belum nak bayar kontrakan, anak 2 ekor sekolah sih kok, TK. Meski begitu, ia tetap berupaya membuat laporan dan berharap para pelaku yang meresahkan warga segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSSI Kota Palembang kembali menggelar Liga Arena di Stadion Kamboja setelah vakum 5 tahun. Kompetisi ini diikuti 22 tim, terdiri dari 8 tim U12 dan 14. Menggunakan sistem grup dan berlangsung selama 7 pekan. Pertandingan digelar tiap Sabtu dan Minggu. Ya, dengan adanya Liga Arena ini kan kita sambil mencari bibit-bibit muda ya, dari usia 14 hingga 14. Kalau kita melihat ada bibit-bibit muda yang memang bertalenta yang cukup baik, itu bisa dilakukan pembinaan dan bisa untuk dikembangkan untuk event-event kejuaraan misalnya seperti Suratin, Poprov,
Liga Arena menjadi ruang pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit muda potensial dari Palembang. Semoga yang banyak turnamen ke depannya. Yang Liga Arena dibuka lagi tahun depan. Para pemain menyambut antusias gelaran ini dan berharap kejuaraan serupa dapat digelar lebih sering di masa mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Portal pembatas ketinggian di Jembatan Ogan, Jalan Lintas Sumatera Seberang Ulu 1 Palembang roboh usai ditabrak sebuah kendaraan pengaduk beton pada Sabtu 15 November 2025 siang. Sopir truk diduga lalai karena tak melihat pelang peringatan dan mengira kendaraannya masih bisa melewati portal. Saat truk melaju turun dari jembatan, bagian belakang kendaraan tersangkut dan menghantam portal hingga ambruk, nyaris menimpa pengendara lain. Dia baru bongkar tadi, Pak. Sini kan bongkarnya, kalau jauh. Dia kira tadi, bisa lewat. Dia tidak tahu kan, bahwa nyantuk sedikit, gak nyampak jatuh. Ya, di tengah. Jadi saya pinggirkan, campak dulu, pinggir jangan sampai ganggu lalu lintas, Pak. Ini mau kemana kita? Balik ke produksi lagi. Oh, kita nggak nguper ya, kita nggak tahu ya? Nggak tahu, tadi memang sebelahnya tadi lewat sebelah sana kan. Oh, lewat kalau jembatan sebelah sana kan bisa. Ya, biasa kalau lewat sini kan bisa kan, nggak bisa. Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kejadian. Sopir terancam sanksi karena portal sudah dilengkapi tanda batas ketinggian. Sebenarnya ini nih pelanggaran dan juga ini kecelakaan lalu lintas. Nanti akan kami periksa ininya, supir sama pemilik kendaraan kami periksa karena ini sudah ada ketentuan kendaraan nggak boleh lebih dari 3,5 meter. Ini mungkin 4 meter lebih ini. Nah, makanya dipasang ini biar tidak menabrak jembatan Ogan. Nanti mobil akan kita amankan di pos Laka dan juga akan kami laporkan ke pihak pemerintah karena ini kerugiannya ke pemerintah. Ini 310 ayat 1 ini. Tentang apa, Bang? Kecelakaan lalu lintas yang kerugian material. Pihak pengelola juga menuntut pertanggungjawaban perusahaan kendaraan. Ini Habim portalnya, Pak. Habim portal. Ya, nanti kita untuk pengecekan yang dari Bapak yang nabraknya, nanti PT-nya nanti kita kalau data-datanya udah lengkap nanti kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Bangunnya ini kemarin itu sekitar berapa ya? Hampir 100-an lah. Oh, 100 jutaan ya? Ya, kurang lebih lah. Insiden ini sempat memicu kemacetan hingga 1 km akibat jalur yang menyempit. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pengedar narkoba di Palembang, TU dan EA, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dalam operasi terpisah. TU lebih dulu dibekuk di Jalan Tanjung Api-Api pada Jumat 3 Oktober 2025 lalu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap EA di depan sebuah mal di Jalan Letkol Iskandar, Kamis 9 Oktober 2025. Dari kedua tersangka, petugas menyita 1,1 kg sabu. Untuk mencegah penyalahgunaan, barang bukti itu dimusnahkan dengan cara di-blender. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kira-kira tidak disalahgunakan barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan dengan harapan menghindari daripada penyalahgunaan oknum-oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan atas barang bukti jenis narkotika tersebut sendiri. Jaringan mana kalau yang tersangka ini? Yang ini di daerah Tim, di kurang lebih alamatnya TKP di mana tadi ya? Iya Mas, depan Tim ya. Jadi kita melakukan pembuntutan orang yang dicurigai dan kita mapping. Setelah kita melakukan pasar, ternyata kita menemukan barang bukti narkoba. Buah dari perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harian Syalimantara, komisaris perusahaan perkapalan mendatangi Polda Sumsel untuk menanyakan laporan dugaan penggelapan kapal tongkang milik perusahaannya. Laporan itu telah ia ajukan sejak 12 Februari 2024, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka, meski ia mendapat informasi SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan.
Kasus ini bermula ketika kapal tongkang perusahaannya disewa seorang warga Jakarta, Salma Ali, untuk mengangkut batu split ke Sumatera Selatan. Hingga masa sewa berakhir, kapal tak kunjung dikembalikan dan penyewa menghilang. Penelusuran menunjukkan kapal tersebut ditahan agen pelayaran. Hari mengaku telah menunjukkan bukti kepemilikan untuk mengambil kapal dan dokumennya, namun ditolak karena harus menghadirkan Salma Ali yang kini berstatus DPO Polda Banten. Kita cari-cari, ketemulah agen pelayaran PT Tiramana Samudra Nusa. Setelah itu kita tanya, mau kita ambil dokumen kapal ini. Nah, mereka menanyakan bukti-bukti kepemilikan. Sudah kita jelasin bukti kepemilikan. Kita temuin di kantor dia. Terus dia tetap ngotot tidak mau mengembalikan. Nah, dengan alasan harus ada Salma Ali-nya penyewa. Sedangkan Salma Ali-nya DPO Polda Banten. Polisi membenarkan laporan tersebut dan menyatakan akan menelusuri kembali proses penyidikannya. Saat ini laporan tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan akan terus berjalan, dan penyidik tidak akan berhenti untuk mengembangkan ataupun mencari pelakunya. Pemilik tongkang berharap penyelidikan segera mendapat kejelasan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kategori Cita Daerah Inovasi Berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Batanghari mendapat penghargaan apresiasi Cita Inovasi Daerah Berkelanjutan di malam penghargaan Anugerah Cita Negeri yang dilaksanakan di Menara Kompas, Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dan komitmen Bupati Batanghari Fadil Arif dalam melangsungkan serta melestarikan sustainability di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Tata kelola pemerintah yang baik dan memastikan seluruh stakeholder mampu menjalankan inovasi serta eksistensi yang baik tanpa melupakan unsur masyarakat di dalamnya. Yang pertama kami apresiasi ya pemerintah Kabupaten Batanghari dan masyarakat Kabupaten Batanghari bahwa kita diberikan reward oleh Kompas TV atas jerih payah yang dilakukan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan itu perlu komitmen yang tegas. Kemudian konsistensi ini harus terus dipertahankan karena hidup mesti berlanjut. Kemudian juga perubahan adalah suatu keniscayaan. Kita yakin dengan apresiasi ini seluruh stakeholder Batanghari, masyarakat Kabupaten Batanghari akan tambah semangat lagi untuk terus melakukan inovasi dan menjaga eksistensi serta merawat dari inovasi yang diterapkan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari memiliki komitmen yang kuat dalam membangun pemerintahan yang ramah lingkungan serta pembangunan ekonomi yang memiliki dampak luas. Bupati Batanghari Fadil Arif menegaskan bahwa pihaknya mencoba merawat dan memastikan ekosistem berjalan dengan baik serta efektif sesuai tujuan utama yaitu sustainable. Lingkungan, alam, dan pembangunan di dalamnya harus bisa berjalan beriringan tanpa melupakan norma-norma sosial yang berlaku. Pertama komitmen untuk merawat ya, inovasi yang baik yang kita jalankan, yang bermanfaat besar bagi masyarakat, harus kita rawat dengan baik. Jangan sesuatu dibikin tapi ditelantarkan. Ide yang besar itu tidak akan membawa dampak besar kalau tidak dijaga konsistensinya. Penghargaan ini sebagai bukti bahwa pemerintah Kabupaten Batanghari mampu menjaga sustainability tata kotanya dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Irfan, pelaku pencurian sepeda motor ini hanya bisa menahan rasa sakit setelah timah panas bersarang di kakinya lantaran mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Ia dibekuk usai melancarkan tindak kejahatan curanmor di sejumlah lokasi di Kota Bandar Lampung bersama rekannya Ewe yang kini masih dalam pengejaran polisi. Modus pelaku dengan cara berkeliling mencari sepeda motor yang terparkir dan luput dari pengawasan pemiliknya. Ia beraksi dengan membawa senjata api dan tidak segan melukai korbannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan beserta amunisi aktif, kunci letter T, hingga beberapa unit sepeda motor hasil curian. Satreskrim ada 2 orang, masing-masing mengendarai 1 kendaraan bermotor, kemudian diikuti oleh personil TK 308. Setelah dipastikan kemungkinan mereka adalah pelakunya, kemudian dilakukan upaya pencegahan.
1 orang masih DPO kabur, inisialnya EW. Ini kami himbau untuk menyerahkan diri, karena kalau nanti tetap kami lakukan upaya penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Pengecekan dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu ke sejumlah SPBU merespon antrean panjang BBM yang terjadi sepekan terakhir. Dari pengecekan itu, ditemukan adanya hambatan penyaluran BBM oleh Pertamina ke SPBU karena kondisi cuaca buruk. Pemerintah daerah mengklaim penyaluran BBM akan normal kembali dalam beberapa hari ke depan. Kondisi BBM kita pasokannya akan kembali normal, jadi tidak usah panik, tidak usah terlalu nanti seluruh BBM tidak panik, yang melakukan ngantri atau melakukan hal-hal yang menyebabkan kondisi stabilitas terganggu dan sebagainya. Menurut Pertamina, cuaca buruk yang terjadi membuat pasokan BBM hanya bisa dilakukan menggunakan jalur darat melalui Sumatera Selatan. Sedangkan jalur laut belum bisa digunakan sebab kapal tanker tidak bisa bersandar ke pelabuhan akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Memang karena tadi sebagian besarnya adalah dari Lubuk Linggau, sehingga karena jarak lebih butuh waktu lah untuk sampai di SPBU. Sehingga mungkin ada beberapa SPBU yang sempat putus penyalurannya. Artinya sekarang dari Pertamina sendiri menyalurkan lewat Lubuk Linggau. Lubuk Linggau sampai kapal ini kita estimasi akan datang dini hari nanti. Mudah-mudahan besok sudah dari Pulau Bais. Bang, ini apakah terkait dengan alur atau apa? Oh enggak, karena cuaca. Oh, karena cuaca. Meski antrean panjang masih terus terjadi di SPBU, masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli BBM dalam jumlah normal. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Usai melalui proses pemulangan yang panjang, jenazah Adelia Mesya, pekerja migran ilegal asal Seluma, tiba di Bengkulu. Kedatangan jenazah yang diangkut dengan kargo pesawat disambut keluarga yang telah menunggu bersama jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebelum tiba di Bengkulu, jenazah Adelia sempat transit di Denpasar dan Jakarta. Setibanya di daerah asal, jenazah langsung dibawa menuju Desa Kampai, Talo untuk dimakamkan. Pemerintah provinsi turut membantu proses pemulangan karena tingginya biaya, mengingat Adelia berangkat sebagai pekerja migran ilegal. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kemudian ini jenazah langsung dibawa untuk dikebumikan di Kampai, tempat asal beliau. Dan tentu pemerintah daerah ini karena kemanusiaan, Pak Gubernur, Pak Helmi, dan Pak Wakil Gubernur, Pak Mian memang memberikan perhatian yang serius. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jepang sejak akhir November, namun dinyatakan meninggal pada 7 November akibat sakit yang dideritanya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Ari, pemuda asal Pangkal Pinang, mengubah bangunan lama di halaman rumahnya menjadi warung kopi berkonsep interaksi langsung antara barista dan pengunjung. Suasana akrab tercipta saat pelanggan menikmati seduhan kopi sambil berbincang tentang proses olahan hingga ragam biji yang digunakan. Menarik sih, kayak lebih tahu tentang kopi lebih dalam. Lebih dalam lagi gitu. Biasanya abang sebelumnya abang udah tahu belum kopi lebih dasarnya? Dasar-dasarnya sih basicnya tahu, tapi belum yang begitu dalam tentang kopi. Untuk menghadirkan pengalaman berbeda, setiap kunjungan, Ari rutin mengganti biji kopi lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya konsepnya tuh sebenarnya interaksi sih, benar. Makanya kayak dibukanya tuh kayak open bar gitu, dan kita juga di sini mengedepankan ngobrol dengan customer gitu. Karena emang pasti customer membawa cerita masing-masing dari luar kan, dan saya di sini membantu customer untuk meluangkan apa yang mereka pikirkan gitu. Berkat kreativitas dan keberaniannya memulai usaha dari rumah,
ia mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulan, sekaligus menunjukkan peluang bisa lahir dari ruang sederhana yang dikelola dengan penuh ide. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah curah hujan yang terus meningkat, kewaspadaan banjir kembali menjadi perhatian warga Lorong Kemuning, Pipareja, Kemuning, Palembang. Pada Jumat 14 November 2025, warga bersama petugas bergotong royong membersihkan drainase dan saluran air yang mulai dipenuhi sedimen. Kegiatan rutin yang digelar setiap pekan ini menjadi cara warga menjaga lingkungan tetap aman, terutama karena wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir, akibat posisinya yang berdekatan dengan aliran Sungai Bendung. Nah, sesungguhnya masyarakat ini bisa digerakkan. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana ini memotivasi masyarakat ini agar mereka mampu menggerakkan masyarakat ini tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, tapi masyarakat sendiri yang berbuat, itu yang seharusnya. Ini diteruskan kegiatan ini, jangan sampai terputus, karena manfaatnya luar biasa bagi kami. Dengan dukungan pemerintah kelurahan, warga semakin terdorong untuk terlibat aktif dalam perawatan drainase. Di musim hujan ini diharapkan warga masyarakat senantiasa selalu memperhatikan lingkungannya dengan membersihkan drainase di lingkungannya masing-masing. Memasuki musim hujan, jadi fokusnya ke drainase yang memang sudah di wilayah Kemuning, salah satu wilayah kecamatan yang memang rawan banjir. Kerja bareng yang dilakukan secara konsisten, warga berharap titik-titik genangan di kawasan ini dapat berkurang dan risiko banjir bisa ditekan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengurangi resiko banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memetakan ulang area rawan genangan. Pergeseran titik banjir kini terlihat mengarah ke wilayah pinggiran seiring menyusutnya kawasan rawa dan masifnya pembangunan pemukiman baru. Rawan banjir sekarang sebenarnya di daerah-daerah pinggiran mulai. Karena kenapa? Kondisi rawa-rawa, saya minta juga dari bidang SDA untuk menginventarisir data-data potensi genangan-genangan air yang akan terjadi khususnya di wilayah perpinggiran ya, yang sudah mulai pengembangan wilayah-wilayah baru. Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUPR menyiagakan tim gerak cepat di seluruh titik rawan dan rumah pompa untuk memastikan penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian talk show pelayanan hukum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumsel. Di dalamnya beragam karya kreatif warga binaan dipajang, mulai dari kuliner, wastra, kerajinan hingga inovasi yang lahir dari ruang-ruang pembinaan. Salah satu yang menarik perhatian adalah hasil budidaya maggot dari lapas kelas 1 Palembang. Tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan di lapas berkapasitas padat diolah menjadi sumber manfaat, maggot yang dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun pupuk organik. Beragam pelatihan dan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu menjadi bekal bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. Dengan harapan keterampilan yang telah diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Palembang dapat dijadikan satu modal untuk warga binaan pada saat bebas nantinya. Dukungan serupa tampak dari para pengunjung yang antusias melihat karya-karya tersebut, seolah menyadarkan bahwa kesempatan kedua selalu mungkin diberikan. Dari produk-produk mereka ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, bisa juga dibeli di platform digital. Jadi tidak menutup kemungkinan ya para binaan lapas bisa menghasilkan kreasi-kreasi seperti ini ya? Iya. Melalui pameran, masyarakat diajak melihat bahwa warga binaan bisa berkarya, memperbaiki diri, dan berdiri lebih mandiri selama ada ruang dorongan moral dan motivasi untuk melangkah kembali. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Aksi pencurian dua sepeda motor di salah satu rumah kos di Jalan Gubernur Haji Bastari, 8 Ulu Cakabaring, Palembang, terekam kamera pengawas. Dua pelaku terlihat berbagi peran, satu merusak kunci kontak dan mendorong motor keluar kos, sementara rekan lain mengawasi situasi. Untuk menghilangkan kecurigaan, mesin motor baru dinyalakan di luar area kos. Saat peristiwa terjadi, korban sedang istirahat di dalam kamar dan baru menyadari setelah diberitahu pemilik kos. Itu pakai kunci tambahan nggak? Tidak. Tidak pakai kunci tambahan ya? Motor apa deh yang hilang? Honda Beat. Itu terekam CCTV ya? Iya. Ketahuan kalau misalnya dicuri orang tuh dari CCTV-nya. Uang berapa pelaku? 3. 3 ya? Pertama yang diambil tuh Scorpio, habis itu baru Honda Beat. Oh, 2 motor berarti ya? Dalam satu malam itu 2 motor? Kasus ini telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Teka-teki penyebab memerah dan lebamnya mata siswi SD di Palembang akhirnya terungkap. Setelah menerima hasil visum rumah sakit, penyidik menyimpulkan tidak ada tanda kekerasan baik benda tumpul maupun tajam di area mata. Diagnosis medis menyatakan F mengalami pertusis atau batu kerejan yang memicu radang pada mata. Kami sudah mendapatkan hasil visum et repertum yang menunjukkan bahwasannya pada di sekitar mata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda benda tumpul, benda tajam, goresan yang menyebabkan mata merah pada mata korban FR tersebut. Yang terjadi adalah korban saat itu waktu diperiksa mengalami gejala batuk rejan, batuk yang luar biasa. Berdasarkan hal tersebut, Satreskrim Polrestabes Palembang menghentikan penyelidikan laporan dugaan kekerasan yang sebelumnya diajukan pihak keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah memeriksa 107 saksi, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank. Mereka adalah WS, Direktur PT BSS sejak 2016 sekaligus Direktur PT SAL, MS Komisaris PT BSS periode 2016-2022, DO Junior Analis Kredit pada Divisi Risiko Kredit Kantor Pusat Bank, ED Akun Officer dan Relationship Manager Agribisnis periode 2010-2012, RA Relationship Manager Divisi Agribisnis periode 2011-2019, serta ML Junior Analis Kredit tahun 2013. Kasus ini bermula saat WS mengajukan kredit investasi kebun inti dan plasma atas nama PT BSS senilai Rp765 miliar. Kemudian kembali mengajukan kredit serupa senilai Rp677 miliar pada 2013. Dalam prosesnya, tersangka diduga memasukkan data fiktif dalam dokumen pengajuan kredit, sehingga dana yang dikucurkan tidak dapat dikembalikan alias macet. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp1,6 triliun. Estimasi kerugian terhadap perkara ini sudah ada perhitungan kerugian negaranya, kurang lebih Rp1.689 miliar 477 juta 492 rupiah 983 rupiah, ini estimasinya. Dan sampai saat ini sudah dilakukan suatu penyitaan aset yang sudah dilakukan pelelangan oleh penyidik sebesar 506 miliar 150 juta. Artinya masih ada sisa kerugian negara yang belum terbayarkan sebesar 1,1 triliun 83 miliar 327 juta 492 rupiah 983 rupiah. Ini akan terus kami upayakan pola proses-proses penyitaan ke depannya. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pajo Palembang selama 20 hari ke depan. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk oknum di bank tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan sepasang suami istri datang berboncengan ke sebuah minimarket di Talang Jambe, Palembang. Saat situasi parkiran sepi, salah satu pelaku turun dan merusak kunci kontak sepeda motor milik pengunjung sebelum kabur bersama pasangannya. Video aksi mereka yang viral di media sosial menjadi petunjuk polisi
hingga menangkap keduanya di Dusun Talang Andong, Desa Sungai Rebo, Banyuasin. Dari hasil penyelidikan, tersangka bernama Bambang diketahui sudah 3 kali melakukan pencurian motor. Dalam aksinya kali ini ia mengajak sang istri Nabila. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu pelaku curanmor, yang mana keduanya suami istri. Yang pelaku yang laki itu sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Berbagi perannya seperti apa Bang suami istri? Untuk perannya, untuk si istri sebagai joki, untuk si pelaku sebagai pemetik. Untuk TKP berapa? Untuk TKP itu ada 3 TKP di daerah Talang Jambi, di daerah Sukarami, kemudian di daerah Lemabang. Untuk barang bukti yang diamankan apa saja Pak? Untuk barang bukti yang diamankan itu ada sarana yang digunakan, kemudian CCTV, pakaian yang pada saat digunakan pada saat di lokasi, ada helm, kemudian untuk barang bukti kendaraan masih dalam proses pengembangan. Kini pasangan tersebut ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komplotan pencuri besi menara di Banyuasin, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas pada Rabu 8 Oktober 2025 dini hari. Dalam rekaman, para pelaku memanjat dan melepas besi penyangga menara sepanjang 100 meter menggunakan kunci lalu membawa hasil curian tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 4 pelaku berinisial TH, EN, RI, dan AA, warga Mariana Ilir, Banyuasin. Salah satu pelaku yang melawan saat penangkapan dilumpuhkan dengan tembakan. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah 4 kali beraksi di lokasi yang sama. Besi curian dijual ke pengepul barang bekas. Melakukan pengamanan terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan besi bracing. Berdasarkan keterangan dari pelaku, para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Hasil curian tersebut mereka jual kepada penjual rongsokan keliling yang menggunakan bentor. Mereka melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar. Kemudian pelaku melepaskan besi bracing penyangga tower dengan melepaskan baut menggunakan kunci pas. Para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah suasana saat warga berteriak dan mengejar 2 pelaku pencurian sepeda motor yang berusaha kabur. 1 pelaku berhasil lolos sementara rekannya terluka setelah tertangkap massa. Peristiwa terjadi di Jalan Husni Tamrin, Sukabangun, Sukarami, Palembang, Senin 10 November 2025 malam lalu. Saat itu kedua pelaku kedapatan mendorong sepeda motor keluar dari rumah warga. Aksi mereka menarik perhatian pengunjung kafe di sebuah lokasi karena pelaku kesulitan menyalakan mesin motor. Pas dijenguk dah tikungnya kan, kawan aku sudah turun lah, sudah aku turun nunggu depannya. Ditunggulah semua kawan di depannya. Nah pas cucu dah hidup, setangnya sudah terbuka. Terus aku dorong motornya, disuruh step. Nah dia ini pas ada masa, ditinggalnya aku. Tinggal pulak motornya, lari aku. Bayar utang slot. Utang slot. Nyabu juga. Motor jual mana? Di Dusun, Pak. Pelaku kemudian diamankan polisi yang tengah berpatroli. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku bernama Hadiansyah, residivis kasus serupa yang baru bebas pada Mei 2025. Ia mengaku hasil curian digunakan untuk membayar hutang judi online. 1 orang pelaku, yang mana 1 orang pelakunya lagi berhasil melarikan diri. Pelaku ini adalah pelaku curanmor, yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini. Polisi kini masih memburu rekan pelaku yang melarikan diri dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian di lokasi lain. Hadi kembali ditahan dan harus menjalani proses hukum di Polda Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Revalina, seorang mahasiswi di Palembang, melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban penipuan melalui aplikasi Telegram.
Kasus bermula saat ia diundang ke grup oleh seorang yang menawarkan pekerjaan memberi tanda suka pada video di TikTok. Pada tugas awal, korban mendapatkan komisi Rp100.000 setelah menyelesaikan 3 video. Namun untuk level berikutnya, pelaku meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai syarat pencairan komisi. Setelah mentransfer hingga Rp7 juta tanpa hasil, korban baru menyadari telah ditipu. Itu penipuan dari Telegram. Kasusnya itu pertama di-invite ke grup, itu sama orang yang dikenal. Jadi pertamanya itu kan disuruh ngerjain tugas dari link, terus mereka kasih duit sebesar 100.000 awalnya. Itu sampai tugas ke-6. Terus untuk melanjut ke tugas 7, 8, 9, 10 itu kan katanya dapat komisi lebih besar. Jadi disuruh top up, awalnya disuruh 480 untuk daftar member. Setelah daftar member itu, jadi lanjut untuk kerjain tugas. Tugasnya itu kalau mau dikerjain harus bayar. Yang pertama itu 1,2. Yang ketiga disuruh top up 5 juta, terus beku saldonya katanya mereka tuh. Terus habis itu disuruh top up 16 juta. Tapi baru sadar kalau itu penipuan gitu. Karena kan aku chat member yang lain juga itu ternyata itu komplotan dari mereka. Laporan korban kini diterima di Polda Sumsel dan tengah ditindaklanjuti pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. RH mahasiswi di Palembang menjadi korban penganiayaan mantan teman prianya di kosnya di kawasan Pak Jo, Siring Agung. Korban mengalami memar setelah mendapat kekerasan. Kekerasan itu bermula saat keduanya melakukan panggilan video. Pelaku menuduh korban menyembunyikan sesuatu dan memaksanya merekam layar. Saat panggilan terputus, pelaku marah dan menuduh korban sengaja memutuskan sambungan. Keesokan paginya, pelaku mendatangi kos korban dan melakukan penganiayaan hingga kepala korban sempat terbentur dinding. Pelaporan penganiayaan. Oh, berapa kali dia niaya? Udah sering sih, Sudah... tapi kalau untuk kekerasan baru kali ini yang paling keras. Sekali itu. Mantan pacar. Mantan pacar. Motifnya apa dia menganiaya? Cuma masalah sepele ribut tadi. Terakhir menganiaya apa? Karena apa dia? Karena kesel. Kesel apa maksudnya? Katanya aku nggak jujur, padahal aku udah jujur. Iya. Laporan korban telah diterima SPKT Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. H ditangkap di pasar retail Jakabaring, Palembang setelah tertangkap melakukan aksi tak terpuji di tengah keramaian pada Minggu 9 November 2025 lalu. Sebelum diamankan petugas, pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang geram hingga terluka. Menurut saksi mata, pelaku menempel pada sejumlah wanita yang sedang berbelanja dan memperlihatkan bagian pribadinya. Teriakan korban menarik perhatian pengunjung lain yang kemudian ramai-ramai menangkap pelaku. Menanggapi laporan dari pedagang dan uang belanja tentang pelecehan, tersangka ini kedapatan tertangkap tangan sedang melakukan mengeluarkan alat vitalnya di keramaian. Jengok tadi. Kalau nunjuk tuh tidak, dia tuh selalu ganti posisi. Seandainya dia sudah miringi cewek ini, sudahnya tuh adik cewek itu mungkin belok, dia berhenti, miring cari lagi korban lain, dia miringi lagi. Dia tuh selalu butuh di cewek, pokoknya mepet, selalu mepet. Berdasarkan laporan warga dan pedagang, H diketahui sering melakukan aksi serupa di pasar tersebut. Kali ini pelaku berhasil diamankan petugas keamanan dan diserahkan ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. H ditangkap di pasar retail Jakabaring, Palembang setelah tertangkap melakukan aksi tak terpuji di tengah keramaian pada Minggu 9 November 2025 lalu. Sebelum diamankan petugas, pelaku sempat menjadi sasaran kemarahan warga yang geram hingga terluka. Menurut saksi mata, pelaku menempel pada sejumlah wanita yang sedang berbelanja dan memperlihatkan bagian pribadinya. Teriakan korban menarik perhatian pengunjung lain yang kemudian ramai-ramai menangkap pelaku. Menanggapi laporan dari pedagang dan uang belanja tentang pelecehan, tersangka ini kedapatan tertangkap tangan sedang melakukan mengeluarkan alat vitalnya di
nggak keramaian. Tengok tadi, kalau nunjuk tuh tidak, dia tuh selalu ganti posisi. Seandainya dia sudah ngiringi cewek ini, sudahnya tuh agak cewek itu mungkin belok, dia berhenti, ngiring cari lagi korban lain, dia ngiringi lagi. Dia tuh selalu butuh cewek, pokoknya mempet, selalu mempet. Berdasarkan laporan warga dan pedagang, H diketahui sering melakukan aksi serupa di pasar tersebut. Kali ini pelaku berhasil diamankan petugas keamanan dan diserahkan ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rumah semi permanen 2 lantai di Jalan Fakih Usman 1 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang hangus terbakar pada Kamis 13 November 2025 petang lalu. Api pertama kali muncul di lantai 2 yang sedang kosong, lalu cepat menjalar ke lantai bawah karena banyaknya material mudah terbakar. Kobaran api menghabiskan seluruh isi rumah sebelum akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Hanya 1 rumah, namun terdampak ada 4 rumah, kiri, kanan, dan depan yang belakang. Untuk sementara penyebab dari arus pendek menurut keterangan daripada saksi yang ada di lokasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di lantai 2. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang. Raden Zainal Arif, hakim senior yang juga dikenal sebagai juru bicara pengadilan, meninggal dunia pada Rabu 12 November 2025 pagi. Ia ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Dwi Kora setelah petugas keamanan membuka pintu yang tak kunjung dibuka sejak pagi. Sebelumnya almarhum sempat mengeluhkan sakit pada bagian dada, namun tetap menjalankan tugas seperti biasa. Kepergian Raden Zainal Arif meninggalkan duka mendalam bagi para kolega yang mengenalnya sebagai sosok teladan dan rendah hati. Pada hari ia wafat, almarhum dijadwalkan memutus 5 perkara pidana umum. Pengadilan Negeri Palembang sangat berduka, yang mana sahabat kami, rekan kami, Bapak Raden Zainal Arif, SHMH, telah berpulang ke rahmatullah. Yang mana beliau merupakan hakim teladan di Palembang dan panutan kami semua. Ternyata Allah berkehendak lain. Atau beliau lebih dicintai oleh Allah dan kembali kepada kami. Setelah pemeriksaan medis di Rumah Sakit Caritas, Pengadilan Negeri Palembang menggelar upacara pelepasan jenazah pada Rabu sore. Almarhum kemudian diberangkatkan ke Bandung untuk dimakamkan di pemakaman keluarga pada Kamis 13 November 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aldo Setiawan, warga Sungai Selayur, Kalidoni, ditangkap setelah mencuri 2 unit sound system dan 1 piringan simbal di gereja HKI. Ia masuk dengan memanjat atap samping dan merusak jendela saat kondisi gereja sepi, lalu mengambil peralatan musik yang ada di dalamnya. Usai menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap Aldo di sekitar kos di Jalan Perjuangan, Sukawinatan. Seluruh barang curian masih utuh dan belum sempat dijual. Dari penelusuran petugas, Aldo diketahui merupakan mantan residivis kasus serupa pada 2017. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Modusnya yang mana pelaku dengan menggunakan alat untuk membuka jendela ke bagian gereja sehingga pelaku bisa masuk mengakses ke dalam gereja dan mengambil perlengkapan atau peralatan sound system yang ada di gereja tersebut. Karena perbuatannya, tersangka kembali terancam hukuman paling lama 7 tahun. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sumsel United tampil agresif sejak peluit awal. Menguasai permainan, mereka mengamankan 3 gol lewat Aziz Hutagalu menit ke-31, Diego Daloka menit 45, dan Muhammad Syahril menit ke-90. Persikat Depok hanya mampu membalas 1 gol melalui Fikri Ardiansyah menit 54, sebelum laga berakhir 3-1 untuk tuan rumah. Meski bermain dengan 10 pemain, usai kartu merah Rahmat Hidayat, Sumsel United tetap menjaga ritme dan meraih poin penuh. Tapi sekali lagi, perjalanan kita masih jauh, karena tangga kita masih banyak. Masih ada 17 pertandingan lagi yang harus kita harungi. Tetap membumi, tetap rendah hati, jangan pernah sombong. Itu aja.
Di sisi lain, Persikad Depok kesulitan mengembangkan permainan, terutama dengan hujan yang memperlambat tempo dan rapatnya lini belakang tuan rumah. Memang tidak sangat baik defense dari Sumsel sehingga kami kesulitan sama sekali. Terakhir mereka malah bisa menambah gol. Ini sama buat tim Sumsel. Tambahan 3 poin ini mengantar Sumsel United naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan koleksi 17 poin dari 10 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelatih Nova Arianto bersama pemain timnas U17 dan ofisial tiba di Indonesia melalui kedatangan Bandara 3 Soekarno-Hatta Rabu pagi. Secara tertutup di gedung VVIP Terminal 3, kedatangan skuad Garuda Asia disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran pengurus dan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Kedatangan Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan terima kasih atas perjuangan Garuda Asia mencipta sejarah meraih kemenangan dari Honduras dengan skor 2-1. Sejarah yang tercipta apa? Menang pertama. Menang pertama di Piala Dunia loh. Ya, menang pertama di Piala Dunia. Kita nggak bisa melihat itu 17, 20 atau senior, tapi itu sejarah. Jadi terima kasih. Sementara sang pelatih Nova Arianto bilang selain naik kelas, Evandra Florasta dan kolega mendapat bekal pengalaman berharga di Piala Dunia U17. Masalah psikis sangat-sangat berpengaruh ya di level sepak bola yang secara levelnya cukup tinggi ya, dan saya bilang pemain harus bisa belajar banyak di Piala Dunia dan itu yang akan mereka bawa nanti sampai di senior. Ini dan sekali lagi ini menjadi sejarah baru bagi persepak bola Indonesia dan saya bersyukur, sekali lagi saya terima kasih dengan pemain yang telah berjuang ya. Garuda Asia gagal melangkah ke fase gugur setelah finish di posisi 10 peringkat 3 terbaik. Hanya 8 tim yang berhak melangkah ke 32 besar. Rinintani Kenadini Anissa, Kompas TV, Tangerang, Banten. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Biasa pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.